Terima kasih kepada donatur yang sudah memberikan donatur hewan kurban sebanyak 3 ekor kambing yang tadi pagi kita sudah saksikan bersama penyembelihan. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan, tolaklah kejahatan dengan perilaku yang lebih baik, sehingga orang yang ada permusuhan denganmu serta mereka menjadi seperti teman yang setia, yang sangat setia. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu haddin 'adzim. Sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak pula dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Paradigma yang lainnya, sebenarnya antara mukmin dan muslim itu tumpang tindih. Tanpa iman, maka kita tidak mungkin menjadi seorang muslim. Tapi dari satu sisi lain, mukmin itu baru dicapai oleh orang yang muslim. Karena ternyata seorang muslim itu ada yang pura-pura muslim. Dia merasa muslim, ternyata muslimnya itu nggak diakui sama Allah. Allah tidak mengakuinya. Kita merasa Islam, kita merasa beriman, sudah tenang kita. Apalagi kita tahu bahwa barang siapa yang mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan muslim, pasti masuk surga. Yakin kita. Yakin. Itu banyak dalil-dalil yang sangat kuat. Barang siapa yang kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah, dia mati di atas kalimat la ilaha illallah, pasti. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini saya mengambil tema tentang muslim yang berkepribadian muslim. Tentu begitu luasnya Islam itu. Kepribadian muslim itu juga sangat luas. Tapi saya memilih sebuah topik yang sangat sederhana yang seharusnya semua muslim mudah mengamalkannya, yakni tentang kebersihan dan kesucian. Seharusnya seorang muslim itu cinta bersih. Seharusnya seorang muslim itu gemar dengan kesucian dan kebersihan. Tapi ternyata kenyataannya, ya, agama ini begitu mementingkan kebersihan. Bahkan di saat kita mempelajari agama ini dalam kitab-kitab fikih, bab yang pertama selalu tentang tohar. Tapi ternyata sebagian besar kita sangat mengabaikan kebersihan. Saat kita pergi misalnya ke taman-taman di kota kita sendiri, maka sampah di mana-mana. Saat kita pergi ke toilet-toilet di masjid-masjid bahkan, maka kita tahu semuanya, banyak sekali yang kotor. Di rumah-rumah, orang membuang sampah sembarangan dan sebagainya. Dan itu bukan ciri-ciri muslim. Bagaimana mungkin kita yang mengaku muslim dalam sisi yang sangat sederhana seperti itu saja, kita belum bisa mengamalkannya. Itu tema yang kami angkat pada malam ini, dan dengan harapan bahwa kita mulai berkepribadian muslim dari sesuatu yang sangat sederhana, yang ada tentang kebersihan dan kesucian. Kemudian ada satu yang sering kita dengarkan dalam ceramah-ceramah khotib saat sholat Idul Adha, maka selalu khotib mengatakan bahwa setiap Idul Adha kita melakukan kurban, kita melakukan kurban dengan niat meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Meneladani, seakan-akan amal itu timbul dari diri kita sendiri, dari pribadi kita sendiri. Padahal semua amal yang kita lakukan di agama ini dasarnya adalah perintah Allah. Kita berkurban pada hari ini bukan semata-mata karena kita meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail, tapi kita berkurban hari ini karena Allah perintahkan sebuah syariat yang diawali, ya, dari kisah Ibrahim alaihissalam dengan putranya Ismail, dan syariat itu juga dijadikan sebagai syariat dari Nabi Muhammad SAW dalam surat ya Al-Kautsar, inna a'tainaka al-kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Dasarnya adalah perintah Allah. Jadi kita berkurban bukan karena kita meneladani, kita berkurban bukan karena inisiatif kita berkurban karena perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi
wasallam. Niatkan lurus di saat kita berkorban karena kita melaksanakan perintah Allah. Demikian Apa yang disampaikan supaya jemaah yang hadir ini bisa lebih menguatkan iman untuk bertakwa kepada Allah. Seorang dai itu tugasnya hanya fadzakir. Maka ingatkanlah kata Allah. Seorang seperti saya itu hanya mengingatkan. Di saat saya mengingatkan pada saat yang sama saya mengingatkan diri saya. Seorang dai, seorang yang berdakwah tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk memastikan apa yang dia ajarkan, apa yang dia sampaikan diterima dan bisa diamalkan oleh orang yang mendengar. Hanya sampai kepada mengingatkan saja. Tazkirah. Selanjutnya saya berserah kepada Allah. Semoga Allah berikan hidayah dan taufik kepada semua orang yang mendengarkan apa jemaah yang hadir malam ini, agar apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang nafi bagi mereka, ilmu yang bermanfaat bagi mereka, dan Allah berikan taufik kepada mereka untuk bisa melakukannya. Karena itulah ukuran kesuksesan bagi seorang Islam. Seorang Islam, Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, setiap pagi kita disunnahkan untuk berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Jadi ilmu yang nafi' salah satu tujuan dari target harian kita. Semoga yang disampaikan hari ini bisa menjadi ilmu yang nafi', sehingga dengan ilmu itu lahir amal solih. Dari amal solih itu Allah terima, ya, menjadi pahala yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.